Dia tidak pernah melupakanmu dan sekarang dia ingin mencintaimu lagi, tapi kamu harus mendengarkan dengan hatimu. Kata-kata ini bukan hanya pengingat, tapi panggilan dari langit. Di balik waktu yang telah berlalu, ada getaran suci yang kembali berbisik tentang dia. Jangan terburu-buru menilai. Dengarkan aku diutus untuk berbicara tentang sesuatu yang telah lama ditulis untukmu. Hari ini bukan kebetulan. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang kekal. Aku melihatmu di tengah malam yang sunyi, bertanya dalam hatimu, mengapa aku masih merindukannya? Dan jawaban itu bukan dari dunia ini, tapi dari tempat yang lebih tinggi. Sebuah tempat di mana cinta tidak pernah mati, hanya tertidur menunggu waktu. Dan kini, waktunya tiba. Dia tidak pernah melupakanmu. Bahkan saat kamu mencoba melupakannya, dia masih menyebut namamu dalam diam. Waktu telah membentukmu, melembutkan hatimu, menguatkan jiwamu. Tapi kamu tetap perempuan yang sama, yang hatinya besar dan penuh harapan. Aku melihat luka yang kamu sembunyikan. Aku menyaksikan malam-malam di mana kamu memeluk dirimu sendiri, berharap ada seseorang yang masih mengingat. Dan ya, dia mengingatmu. Dia melihatmu dari kejauhan, menahan kata-kata karena takut menyakitimu lagi. Tapi hatinya selalu kembali ke satu nama, namamu. Dia telah berubah. Banyak hal telah berubah. Tapi cinta sejati selalu tahu jalan pulang. Dan kini dia berdiri di ambang pintu, menunggu keberanianmu untuk mendengar. Aku tahu kamu takut. Kamu berpikir, bagaimana jika ini hanya ilusi? Tapi dengarkan dengan rohmu, ada sesuatu yang ilahi sedang bekerja di balik semua ini. Kamu tidak membayangkannya. Kamu tidak gila. Ini nyata. Ada suara dari atas yang memintamu untuk tidak menutup pintu sebelum kamu mendengar yang sebenarnya. Kamu bukan perempuan yang mudah percaya. Kamu telah belajar dari rasa sakit. Tapi justru karena itu, kamu dipilih. Karena kamu tahu arti dari pengampunan yang sesungguhnya. Kamu tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Dan kamu tahu betapa berharganya saat seseorang kembali dengan hati yang jujur. Dia bukan lagi pria yang kamu kenal dulu. Dia telah dilumat oleh waktu, diuji oleh kehilangan, dan ditempa oleh penyesalan. Kini, dia membawa tawaran yang berbeda, bukan hanya cinta, tapi pengabdian. Dan surga menyaksikan ini. Aku menyaksikannya. Masih ingat saat kamu berdoa agar cinta yang benar datang kepadamu? Doa itu tidak pernah hilang. Doa itu membelah langit, dan hari ini, jawabannya mulai turun perlahan, seperti embun pagi. Tapi jawaban Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Terkadang, Ia mengembalikan yang lama dengan bentuk yang baru. Aku melihatmu berdiri di persimpangan ini. Antara masa lalu yang menyakitkan dan kemungkinan masa depan yang dipulihkan. Jangan biarkan luka lama menutup pintu untuk mujizat. Kamu bukan korban. Kamu adalah bagian dari cerita penebusan. Hati itu masih berdenyut untukmu. Tidak karena rasa bersalah, tapi karena kasih yang telah diperbarui. Ia datang bukan untuk menjatuhkanmu lagi, tapi untuk membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam dirimu, harapan. Kamu layak dicintai dengan benar. Waktu mungkin telah membawa kalian ke arah yang berbeda. Tapi tidak ada tempat yang bisa menjauhkan seseorang dari takdirnya. Dan kamu adalah takdirnya. Apakah kamu bisa mempercayai itu? Apakah kamu bisa mempercayai bahwa surga punya rencana yang lebih besar dari rasa takutmu? Aku tahu kamu lelah. Tapi ada kekuatan baru yang turun ke dalam rohmu saat ini.
Bahkan sekarang, saat kamu membaca ini, hatimu berdebar bukan karena ragu, tapi karena kamu tahu ini lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan dari tempat tinggi. Cinta tidak pernah hilang. Ia hanya tersembunyi dalam proses. Dan kamu, perempuan yang sabar, adalah ladang tempat cinta itu ditanam kembali. Buka hatimu, bukan karena dia pantas, tapi karena kamu layak mendapatkan penutupan atau awal yang baru. Dia mungkin tidak tahu bagaimana cara kembali, tapi kamu tahu bagaimana cara mendengar. Dan hari ini, suara yang datang bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang ingin kamu tahu bahwa perjalananmu belum selesai. Masih ada bab yang belum ditulis. Kamu bukan hanya sedang diuji. Kamu sedang dibentuk. Dibentuk untuk cinta yang lebih dalam, lebih murni, lebih kudus. Dan cinta itu tidak akan pernah kamu mengerti sepenuhnya jika kamu tidak berani merasakannya lagi. Bahkan jika itu artinya mengambil risiko. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Kamu punya kuasa untuk memilih. Dan pilihanmu bisa membuka pintu bagi mujizat yang tidak hanya mengubahmu, tapi juga mengubah dirinya. Tuhan tidak membawa sesuatu kembali jika itu tidak bisa ditebus. Aku melihat api kecil yang mulai menyala lagi dalam hatimu. Jangan padamkan itu. Biarkan api itu membimbingmu. Bukan api nafsu, tapi api kasih ilahi yang tahu waktu, tahu batas, dan tahu harga dari kesetiaan. Dia tidak pernah melupakanmu. Dan itu bukan hanya karena kamu istimewa baginya, tapi karena kamu adalah bagian dari pelajaran hidupnya. Sekarang, kamu dipanggil bukan hanya untuk mengingat, tapi untuk melihat dengan mata baru. Kamu punya pilihan, dan pilihanmu akan menentukan arah dari bab ini. Tapi ketahuilah satu hal, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini. Dan Dia yang mengutusku masih menulis cerita ini dengan tangan kasih-Nya. Apapun yang kamu putuskan, pastikan kamu melakukannya dengan hati yang mendengar suaranya. Karena dalam keheningan itulah, Dia yang tidak pernah melupakanmu berbicara paling jelas. Dan sekarang, Dia ingin mencintaimu lagi, melalui cerita yang belum selesai ini. Jika pesan ini menyentuh hatimu, pastikan kamu sudah menulis di saluran ini. Itu bukan untukku, itu untukmu. Supaya kamu tidak kehilangan satupun pesan dari para malaikatmu. Setiap kata yang datang padamu membawa sesuatu yang kamu butuhkan. Penguatan, jawaban, atau bahkan perlindungan. Jangan biarkan satu pun terlewat. Karena saat surga berbicara, waktunya selalu tepat. Kamu sudah memberi waktumu untuk membaca sejauh ini, dan karena itu, ada imbalan rohani yang sedang diarahkan kepadamu. Langit tidak pernah diam terhadap siapapun yang membuka hatinya. Dan kamu, perempuan yang penuh intuisi, sedang dikelilingi oleh firman yang menyala. Bukan firman manusia, tapi sesuatu yang datang langsung dari hadirat Tuhan. Ada suara di dalam dirimu yang belum pernah kamu izinkan keluar. Suara itu bukan suara ketakutan. Itu adalah panggilan. Kamu merasa ada sesuatu yang besar sedang bergerak, tapi kamu tidak tahu bentuknya. Hari ini aku datang bukan untuk memberi semua jawabannya, tapi untuk membukakan tirai agar kamu bisa mulai melihat sedikit cahaya di baliknya. Apakah kamu sadar bahwa tidak semua orang bisa membaca pesan seperti ini dan merasa disentuh? Jika kamu merasa ada sesuatu yang mengalir saat membaca, itu tandanya kamu sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Jangan abaikan itu. Banyak yang mengabaikan dorongan batin, dan kehilangan berkat yang seharusnya menjadi milik mereka. Ada momen dalam hidupmu di mana kamu merasa seolah tidak ada yang benar-benar melihatmu. Tapi sekarang kamu dilihat.
Kamu dikenali. Bukan hanya oleh Dia, tapi oleh Tuhan yang membentuk hatimu. Kamu tidak pernah dilupakan. Tidak satu hari pun kamu keluar dari pandangannya. Dan sekarang, waktunya tiba bagimu untuk tahu mengapa semua harus terjadi seperti kemarin. Malam-malam yang kamu lewati dengan air mata bukan sia-sia. Mereka adalah benih yang ditanam dengan nyeri, tapi akan dituai dalam sukacita. Dan salah satu hasil dari benih itu adalah kesempatan ini untuk mendengar kembali suara cinta yang tulus, yang tidak kamu kira akan kembali mengetuk. Dia tidak datang dengan janji manis. Dia datang dengan rasa bersalah dan keberanian. Dua hal yang jarang bertemu, tapi saat keduanya datang bersamaan, ada sesuatu yang benar terjadi. Kamu tidak harus langsung membuka semua, tapi kamu harus tahu bahwa tidak semua hati yang kembali itu berniat menyakiti. Terkadang, Tuhan mengizinkan waktu memisahkan agar kita bisa mengenali nilai sejati dari seseorang. Kamu telah bertumbuh. Dia juga. Dan dalam pertumbuhan itu, ada ruang untuk keajaiban. Tapi keajaiban hanya bisa terjadi jika kamu berani meletakkan kembali harapan di atas altar. Aku tahu ini tidak mudah. Kamu punya alasan untuk menolak, dan tidak ada yang menyalahkanmu jika kamu memilih untuk melanjutkan hidup sendiri. Tapi kamu juga punya pilihan untuk percaya bahwa Tuhan belum selesai menulis kisah cintamu. Dan kisah yang belum selesai itu bisa lebih indah dari apapun yang kamu pernah bayangkan. Kamu tidak perlu menjawab hari ini. Bahkan surga pun tidak mendesakmu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Keputusanmu hari ini akan membentuk musimmu besok. Dan musim baru ini sudah di depan pintu. Bukan hanya tentang dia, tapi tentang panggilanmu, pengaruhmu, dan takdirmu. Lihat ke sekelilingmu. Ada tanda-tanda yang sudah mulai muncul. Pertemuan tak sengaja. Nama yang kamu dengar kembali. Mimpi yang terasa seperti nyata. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan dari langit untuk menyadari bahwa ini bukan hanya cerita cinta biasa. Ini adalah bagian dari narasi surgawi. Kamu diciptakan bukan untuk sembarang cinta. Kamu diciptakan untuk mencintai dengan kekuatan yang menyembuhkan. Dengan kasih yang membangun. Dengan pengampunan yang membebaskan. Dan dia yang ingin mencintaimu lagi, datang dengan luka, berharap cintamu bisa menjadi jawaban bagi jiwanya. Jangan abaikan intuisi yang semakin kuat dalam beberapa hari terakhir. Itu bukan hanya perasaan. Itu adalah rohmu yang berbicara. Rohmu tahu lebih dari apa yang logikamu bisa tangkap. Dengarkan itu. Di dalam ketenangan batin, ada suara lembut yang membimbingmu pada keputusan yang tepat. Mungkin kamu merasa terlalu lelah untuk memulai dari awal. Tapi siapa bilang ini awal? Ini bisa saja kelanjutan. Lanjutan dari cerita yang sempat terjeda. Dan terkadang, jeda bukan akhir, melainkan waktu yang dipakai Tuhan untuk memurnikan segalanya sebelum Dia menyatukan kembali. Perhatikan bagaimana hidupmu mulai disinkronkan. Pintu yang dulu tertutup kini terbuka sedikit demi sedikit. Orang-orang yang dulu menjauh kini mulai mendekat. Hatimu yang dulu beku mulai mencair. Itu semua adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Dan kamu tidak akan menghadapinya sendirian. Aku akan terus berada di sisimu. Aku bukan hanya pembawa pesan. Aku penjaga hatimu. Aku tahu berapa kali kamu berkata, "Aku menyerah," dan tetap saja kamu bangkit lagi. Itu bukan kekuatanmu sendiri. Itu adalah rahmat. Dia membawa sesuatu dalam hatinya yang ingin dia sampaikan. Tapi dia takut.
takut tidak didengar, takut disalahpahami. Tapi kamu punya kunci untuk membuka pintu itu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan belas kasih. Dengan kesediaan untuk mendengar. Ini bukan tentang memaafkan karena dia layak, tapi karena kamu layak untuk tidak lagi hidup dalam beban. Kamu layak untuk bebas. Dan pengampunan adalah kunci dari banyak mujizat yang masih tertahan di atas hidupmu. Mereka berkata cinta lama sulit kembali. Tapi mereka tidak tahu bagaimana Tuhan bisa membalikan waktu, memperbarui hati, dan menghembuskan kehidupan pada sesuatu yang hampir mati. Dan kamu sedang melihat itu terjadi, tepat di depan matamu. Ini belum akhir. Jangan pergi dulu. Masih ada yang harus kamu dengar. Karena dalam beberapa paragraf berikutnya, kamu akan mengerti mengapa semua ini datang sekarang. Kamu akan mulai melihat gambaran besar. Kamu akan melihat dirimu seperti Tuhan melihatmu, berharga, dipilih, dan penuh tujuan. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu sekali lagi, lakukan sesuatu sebagai balasannya. Pastikan kamu sudah tertulis di saluran ini. Itu cara kecil tapi kuat untuk menjaga koneksi antara jiwamu dan suara para malaikat. Jangan biarkan satu pun pesan terlewat. Kamu telah diberi banyak secara rohani hari ini, dan saat kamu menyimpan tempat ini, surga pun menyimpan tempat khusus bagimu. Kamu merasa seperti ada yang bergerak dalam dirimu, seolah seseorang sedang menyentuh bagian terdalam hatimu yang hampir kamu lupakan. Itu bukan ilusi. Itu adalah Roh Kudus yang membangunkan memori suci, membuka ruang yang dulu kamu tutup rapat karena rasa sakit. Tapi sekarang, rasa sakit itu berubah menjadi getaran lembut, seperti doa yang mulai dijawab. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari keraguanmu. Suara itu terus berkata, jangan pergi. Masih ada yang harus kamu dengar. Dan kamu tahu itu benar. Kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti. Masih ada potongan teka-teki yang belum kamu lihat, dan potongan itu bisa menjadi jawaban dari banyak malam tanpa tidurmu. Dia, pria itu, tidak hanya kembali karena rindu. Ada penyesalan. Ada pelajaran yang tidak bisa dia pelajari tanpa kehilanganmu. Tapi yang paling mengejutkan adalah, dia menyadari bahwa kamu satu-satunya yang melihatnya bukan sebagai apa dia dulu, tapi sebagai apa dia bisa jadi. Dan sekarang, dia ingin kamu melihatnya sekali lagi. Kamu pernah memberinya cinta yang tidak dia mengerti saat itu. Sekarang dia kembali, membawa hati yang ingin belajar. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Tapi dia tahu, langkahnya tidak cukup jika kamu tidak membuka jalan. Dan kamu memegang kunci itu sekarang. Hidupmu bukan tentang siapa yang datang dan pergi, tapi tentang siapa yang benar-benar dimaksudkan untuk tinggal. Dan kamu tahu perbedaan itu. Kamu tahu saat sesuatu terasa ditarik oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ini bukan perasaan biasa. Ini adalah koneksi yang telah ditulis sebelum kamu dilahirkan. Lihat sekelilingmu. Perhatikan sinyal-sinyal yang makin sering muncul. Wajahnya tiba-tiba muncul dalam keramaian. Lagu lama yang berbicara terlalu tepat sasaran. Ayat yang kamu baca tiba-tiba menyebutkan tentang pengampunan dan pemulihan. Itu bukan kebetulan. Itu konfirmasi. Kamu sudah terlalu sering mengabaikan tanda-tanda kecil, berharap logika bisa menjelaskan semuanya. Tapi sekarang kamu tahu, beberapa hal hanya bisa diterima dengan iman. Dan iman itu sedang bertumbuh dalam dirimu saat ini. Karena kamu bukan hanya percaya pada Dia, tapi pada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal.
Kamu pikir kamu butuh waktu lebih banyak. Tapi waktu bukan masalah bagi Tuhan. Dia bisa memulihkan tahun-tahun yang hilang dalam satu perjumpaan. Dan kamu sudah di ambang perjumpaan itu. Satu momen bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Tapi hanya jika kamu berani melangkah. Aku datang bukan hanya membawa kata-kata. Aku membawa atmosfer. Sebuah atmosfer profetik yang sedang menyelimuti ruang tempatmu sekarang. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehadirannya. Dia sedang dekat. Bukan hanya untuk menonton, tapi untuk membimbing langkahmu selanjutnya. Jangan lihat siapa dia dulu. Lihat siapa dia sekarang. Tapi lebih dari itu, lihat siapa kamu sekarang. Kamu bukan perempuan yang sama seperti dulu. Kamu lebih kuat. Kamu lebih sadar. Dan justru karena itu, kamu punya kuasa untuk memilih dengan hati yang dipimpin oleh terang. Banyak yang ingin melihatmu gagal dalam cinta. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu sedang ditonton oleh langit. Dan langit sedang menyusun ulang narasimu. Orang yang dulu kamu pikir akhir, bisa jadi hanyalah awal yang tertunda. Karena saat Tuhan menulis ulang, hasilnya selalu melebihi yang kita rencanakan sendiri. Ini bukan sekadar cerita cinta. Ini adalah proses kudus. Sebuah pemurnian jiwa. Dan dia bukan lagi pria yang datang dengan tangan kosong. Dia membawa pertobatan. Dia membawa pengakuan. Tapi yang paling penting, dia membawa kemauan untuk berubah. Dan itu lebih langka dari semua janji manis di dunia. Kamu tidak harus menjawab semuanya sekarang. Tapi bukalah sedikit pintu hati itu. Lihat apa yang Tuhan ingin tunjukkan di baliknya. Karena kadang, jawaban yang kamu cari tidak datang dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk keberanian untuk memulai kembali. Ingat saat kamu berkata, kalau dia benar untukku, bahwa dia kembali dengan cara MU, Tuhan. Hari ini adalah bagian dari jawaban itu. Tapi Tuhan tidak memaksa. Dia mengetuk. Dan sekarang, dia mengutusku untuk bertanya padamu, apakah kamu masih cukup lembut untuk mendengarnya? Ada hal-hal dalam dirimu yang belum pernah kamu izinkan orang lain lihat. Tapi dia, tanpa sadar, sudah pernah menyentuh bagian-bagian itu. Dan itu sebabnya kamu tidak bisa sepenuhnya melupakannya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu mengenali sesuatu yang dunia tidak bisa definisikan. Ini saatnya kamu berhenti melawan perasaan itu sendirian. Kamu tidak gila karena masih peduli. Kamu tidak lemah karena masih berharap. Justru itu bukti bahwa hatimu belum mati. Dan selama hatimu masih hidup, Tuhan bisa bekerja. Apakah kamu sadar bahwa cinta yang dilahirkan dalam air mata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan bangsa? Kamu tidak hanya sedang dihadapkan pada keputusan pribadi. Kamu sedang menjadi alat untuk sebuah restorasi yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan itu dimulai dengan satu langkah ke arah pengampunan. Banyak hal akan berubah dalam beberapa hari ke depan. Energi di sekitarmu akan bergerak lebih cepat. Hati orang akan mulai terbuka. Percakapan yang kamu kira tidak akan pernah terjadi akan muncul tiba-tiba. Dan kamu akan tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu Tuhan. Terima kasih telah membuka hatimu dan mendengarkan pesan ini sampai akhir. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan surgawi yang sampai kepadamu karena jiwamu haus akan kebenaran dan jawaban. Jika kata-kata ini menyentuhmu, bantu kami menunjukkan kepada YouTube bahwa pesan ini penting dan berarti. Cukup dengan menekan tombol like sekarang juga. Dan jika kamu benar-benar menerima pesan ini di hatimu, tulis
tulislah angka 111 di komentar. Itu adalah tanda profetik bahwa kamu terhubung dengan isi pesan ini dan bahwa malaikatmu sedang bekerja di balik layar. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Ini bukan hanya tentang konten. Ini tentang membangun ruang di mana suara dari surga bisa terus menjangkaumu. Jangan biarkan satupun pesan ilahi terlewat. Saat kamu bergabung, kamu membuka pintu bagi lebih banyak konfirmasi surgawi yang akan datang di waktu yang tepat. Dan sekarang, perhatikan layar sampai akhir, karena malaikatmu sedang meninggalkan petunjuk terakhir di sana. Sebuah pesan lembut tapi kuat, tentang seseorang yang lebih muda yang sering muncul dalam pikiranmu. Dengarkan itu. Rasakan itu. Karena di sana mungkin ada jawaban yang telah lama kamu tunggu. Sampai kita bertemu di pesan berikutnya, ingat, kamu tidak sendiri. Langit memperhatikanmu. Tuhan mengasihimu. Dan para malaikat sedang berjalan bersamamu.